Sebelumnya 2 minggu lalu kita sudah ada jumpa secara offline di rumah Ibu Natali, sekalian ada perayaan Tahun baru lagi Natal buat semua, Kak. tahun baru dengan lingkungan ya, lingkungannya Ibu Natali. Tapi melalui Zoom hari ini yang pertama bersama Pak Loki ya. Iya. Baik, silakan Pak Oh, iya, Loki Pak bisa Loki. dimulai. Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Bu Ros. Shalom, Bapak Ibu Shalom. semua. Selamat tahun baru juga. Ini baru ketemu sekarang. Profesiat untuk Ibu Ros, Ibu Hilda yang sudah kaderisasi dengan sangat bagus suksesinya ya mendahului pemilu sama teman-teman semua. Mohon bantuannya ya Pak. Ini masih Amin. jauh Siap. dari mampu. Jauh dari mampu, masih awam. Kongres ya, Bu Ros. Iya, Ya, mari. congratulations Bu Ros ya. Profesiat untuk seluruh jajaran Ya, pengurus. saya coba ini. Jauh Pasti tapi dengan maju. Bu Hilda. Dan Bu Hilda. Pasti maju, pasti. Amin, amin. Amin ya Bu. Mohon Oke, tetap Ketua Dewan dukungan. Pembinanya. Ya, Dukungan ini dari Pak Loki, penasehat tetap Bu Hilda. ya. Terima kasih. Bapak Ibu, pada malam hari ini kita bincang-bincang santai mengenai iri hati. Walaupun topiknya ringan, tapi ternyata penting sekali. Nah, mari kita bersama-sama melihat kalau ada yang mau di-sharingkan, didiskusikan, tolong langsung diinterap ya Bapak Ibu. Bu Ros minta izin untuk share screen. Iya, silakan. Sudah ya? Baik. Sudah tadi udah ya dibuat oleh Pak Johan. Apakah sudah muncul? Sudah, Iya. Ya. sudah Pak. Bapak Ibu sudah terbiasa dan tahu semua. Ada 7 dosa pokok ya. 7 dosa besar. Dosa pokok lah tepatnya begitu. 7 deadly sins. Nah, yang kita bahas hanya satu saja malam ini, yaitu envy atau iri hati. Bapak Ibu, sudah beli tiket belum untuk 14 Februari atau mencoblos atau mau berlibur? Kan panjang tuh ya liburannya. Tanggal 14 kita ada pemilu. Kampanye sudah dimulai. Banyak apa? Selebaran, banyak ajakan, video gitu ya. Termasuk hoax gitu ya. Jadi sudah ramai, sudah mulai panas debat antar calon dan sebagainya. Tetapi di dalam masa periode kampanye ini terselip juga sikap iri hati terhadap lawannya. Biasanya dipakai untuk menjatuhkan. Termasuk flyer-flyer itu ya, baliho-baliho yang ada di jalan raya. Bapak Ibu, kita biasa mendengar iri. Kita biasa mendengar cemburu. Apakah sama sebetulnya iri dan cemburu? Mohon Mirip ya Pak. pendapatnya. Mirip ya. Mirip. Perbedaannya di mana sih sebenarnya iri dan cemburu? Iri dan cemburu itu berbeda sebetulnya. Jadi perbedaannya di mana? Yaitu sebetulnya di perasaan takutnya. Kalau cemburu, takut kehilangan dari apa yang sudah dimiliki. Tapi kalau iri, takut karena dirinya tidak memiliki seperti yang orang lain miliki. Jadi belum memiliki kalau orang iri itu. Tapi kalau orang cemburu sudah memiliki suami atau istri atau barang gitu ya. Sudah memiliki takut kehilangan. Kalau iri belum memiliki.
terhadap kesuksesan orang lain, keberhasilan orang lain. Jadi dia mengharapkan dia itu yang mendapatkan hal tersebut. Nah, itu sekilas perbedaan iri dan cemburu karena sering di masyarakat dicampur baurkan. Kurang pas gitu pemakaiannya. Nah, Bapak Ibu, ada kalanya manusia itu sudah tahu bahwa iri hati itu hal yang buruk. Namun bisikan roh jahat itu kadang-kadang sedemikian kuatnya sampai kita nggak kuat menahan. Nah, Seven Deadly Sins ini pada dasarnya ada pada setiap orang tanpa kecuali. Ya mungkin bapak-bapak suci, kardinal, uskup ada tapi sedikit sekali mungkin ya derajatnya. Tapi kalau seperti saya ini ya besar sekali. Jadi secara umum dikatakan di dunia ini setiap orang memilikinya dalam kadar yang berbeda-beda. Ada kemarahan, ada nafsu, ada kesombongan, ketamakan, gelojoh atau suka makan gitu ya, kemalasan itu ada semua. Tapi nggak sama setiap orang. Oke. Nah, pada malam hari ini kita akan menitik beratkan kepada envy tadi ya. Bapak Ibu, di Alkitab kita itu contohnya ada nggak iri hati? Ada. Banyak ya, Bros. Malah dari awal sampai Abel. Yesus. Dari Adam dan Hawa Hawa. sampai Yesus. Itu di dalam sejarahnya banyak sekali iri hati. Kisah-kisahnya. Contoh, Adam dan Hawa sendiri ya. Yang iri terhadap kemahatauan atau omniscient dari Tuhan. Kok maha tahu ya gitu. Terhadap segala hal. Dan akhirnya dia melanggar perintah Tuhan untuk memakan buah itu ya, masih ingat ya. Ya, kemudian dia tahu hal yang baik dan hal yang buruk. Nah, selain dari permulaan sudah begitu tuh di kitab Kejadian. Yang kedua, Kain dan Habel, masih ingat ya? Abel. Kain mempersembahkan korbannya itu dari hasil tanaman karena dia petani. Habel dari ternaknya. Yang diterima oleh Tuhan dari Habel. Akhirnya dia bunuh adiknya itu. Yusuf dijual karena Yakub atau Israel, nama lainnya Yakub Israel, lebih menganak emaskan Yusuf, tapi dipakai Tuhan nantinya untuk menolong keluarga itu, seluruh keluarganya. Kemudian Saul, masih ingat ya, raja pertama di Israel Saul, raja kedua Daud, raja ketiga Salom. Saul ini iri kepada Daud hanya dengan kalimat singkat loh Bapak Ibu. Orang menyanyikan bahwa Saul membunuh musuhnya beribu-ribu, tetapi Daud berlaksa-laksa. Hanya dari kalimat itu saja, dia sangat tersinggung. Berlaksa-laksa itu puluhan ribu. Kok aku cuma beribu-ribu ya? Aku raja gitu kan. Sedangkan Daud penggembala kok bisa puluhan ribu. Akhirnya Saul berniat membunuh Daud. Kemudian itu perjanjian lama ya. Perjanjian baru Herodes iri terhadap pemimpin yang baru, raja yang baru yaitu Yesus. Dia mau mengenyahkan dengan membunuh bayi-bayi. Oh, itu jahat sekali Herodes itu. Istrinya ya dibunuh, anak kandungnya ya dibunuh karena dianggap mengancam kedudukannya. Itu gila kedudukan Herodes. Siapa lagi di perjanjian baru yang iri? Orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam kepala dan lain-lain. Itu iri kepada Yesus sehingga merencanakan pembunuhan. Jadi dari awal sejarah
sampai Yesus, katakan saya terakhir ya, itu ya penuh dengan kisah-kisah iri hati. Jadi kitab suci kita itu mencantumkan banyak karena itu penting. Kita sering melakukannya tanpa disadari Bapak Ibu. Nah ini yang berbahaya. Dosa ini dosa tersembunyi. Kenapa tersembunyi? Orang lain belum tentu tahu. Karena banyak yang malu mengakui. Ih, aku iri loh sama Bu Ros, sama Bu Hilda. Nah itu orang pasti akan menilai saya buruk. Maka saya diam-diam saja. Tetapi respon saya, dukungan saya, atau pergaulan saya dengan Bapak Ibu itu dibatasi. Saya Bapak Ibu merayakan, saya tidak ikut merayakan. Bapak Ibu bergembira, saya tidak ikut bergembira karena iri hati tadi. Jadi dampaknya yang bisa kelihatan, tetapi tersembunyi sesungguhnya. Dan terakhir adalah iblis. Nah, iblis itu juga iri sekali. Dia iri terhadap Tuhan dan iri terhadap manusia. Jadi artinya kan iblis itu malaikat ya, malaikat yang jatuh. Jadi dia iri kepada manusia yang mendapatkan kasih karunia Allah secara terus-menerus. Mendapat pengampunan dosa. Sedangkan malaikat yang jatuh, fallen angels, ya sudah sekali jadi setan ya setan gitu. Gak bisa berbalik, bertobat. Gak bisa. Karena dia makhluk murni roh diciptakan sebelum bumi dan planet-planet lain. Artinya dia tidak terikat oleh waktu, waktunya kekal. Jadi sekali diciptakan, memberontak, ya sudah, kekal juga sebagai setan. Nah itu dari manusia sampai iblis itu bisa iri di situ. Dari manusia pertama sampai dengan manusia-manusia zaman Yesus. Makanya kita lihat di slide yang kedua ya. Di dalam kitab kebijaksanaan dikatakan, tetapi karena dengki setan, dengki itu beda dengan iri. Dengki itu iri yang sudah tingkat lanjut, yang sudah sangat. Tetapi karena dengki setan, maka maut masuk ke dunia. Dan yang menjadi milik setan mencari maut itu. Bukan menjadi milik terang ya. Bukan menjadi murid Yesus yang menjadi murid setan. Mencari. Mencari apa? Mencari dengki tadi. Banyak kita temui nih Bapak Ibu. Dari anak-anak sekolah. Kita paksa anak kita untuk jadi juara. Jangan kalah nilainya dengan si Amir atau T gitu. Harus berprestasi. Ikut lomba ABCD. Kalau kalah, aduh kok dapatnya nomor 2 dan sebagainya. Jadi seolah-olah itu positif sebagai pemicu, tetapi karena kadarnya terlalu berat, yang terjadi justru penyimpangan. Karena Betul. dituntut mengalahkan orang lain. Nah ini, akhirnya membenci orang lain kalau kita nggak berhasil mengalahkan dia. Nah kadang-kadang orang itu ya Bapak Ibu, menyalahkan setan. Wah ini kerjaan setan, betul. Satu sisi memang ini kerjaan setan. Tapi jangan lupa, kita dikasih kehendak bebas. Nah, masalahnya kehendak bebas inilah yang salah kita gunakan. Kita memilih yang salah. Jadi memilih mengikuti setan. Jadi memang setan menggoda, tapi kan kita punya kehendak bebas. Kebebasan itu yang kita salah gunakan. Juga kita harusnya mempunyai kekuatan rahmat Tuhan. Tapi karena kita tidak memintanya, jadi baik kebebasan, free will kita, maupun rahmat Tuhan tidak ada untuk melawan godaan setan tadi. Jadi yang garis bawahnya adalah yang membuat kita berdosa bukan hanya godaan dari setan, tetapi kebebasan kita untuk melawan godaan tadi yang tidak kita pakai, tapi kita menyerah, kita menyetujuinya. Nah,
Bapak Ibu, kalau pengaruh setan tadi itu atau godaan tadi itu terjadi, artinya kita mengizinkan atau hanya berefek kepada kita kalau kita memilih kebebasan yang keliru. Nah, ini makanya harus dilawan. Dilawan dengan apa iri hati? Iri hati itu disebut dosa pokok karena seperti pokok 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 anggur gitu ya, akan melahirkan banyak ranting-ranting. Jadi disebut dosa pokok karena akan melahirkan dosa-dosa yang lain. Kain iri pada Habel, tapi melahirkan dosa yang lain, yaitu dosa pembunuhan. Jadi dia beranak pinak. Dosa disebut dosa pokok karena melahirkan dosa-dosa yang lain. Oke, biasanya ketika seorang memiliki kelebihan, harusnya kita ikut bersyukur. Tetapi di dalam lingkungan, teman arisan, teman sekolah, komunitas, biasanya terjadinya iri. Loh kok dia yang diangkat? Loh kok dia yang berhasil? Kok dia yang jadi ini, jadi itu gitu. Terus orang itu membicarakan di belakang kelemahan-kelemahannya. Harusnya aku juga bisa, tapi tersembunyi kalimat itu. Bapak Ibu, di zaman sekarang hal itu menjadi sangat meledak. Kenapa iri ini? Karena adanya teknologi, media sosial, internet, email, WA, ya, Facebook, IG. Jadi cepat sekali kalau menjadi haters, ya cepat menyebar. Demikian juga kalau dia posting. Misalnya seorang posting mempunyai cowok baru atau cewek baru. Nah, yang jomblo melihat, aduh, dia sudah ganti berapa kali, aku satu kali pun belum dapat. Oh, dia jalan-jalan ke Eropa, aku belum pernah. Loh, dia beli mobil baru warnanya merah gitu ya. Nah, zaman dahulu belum ada ya. Jadi yang terpengaruh hanya di lingkungan sekitar yang bisa melihat dengan mata langsung tetangga. Kalau sekarang jarak ribuan kilo, lain benua bisa melihat. Oh, Bu Hilda beli Rolls Royce yang baru, warnanya merah. Nah, orang dimanapun bisa melihat itu. Kalau diposting ya. Dan ini kenyataan Bapak Ibu. Kebetulan anak saya sekolah, cara sekolah untuk menentukan besarnya uang pangkal dengan mencari Postingan. anak. Berarti uang pangkalnya sekian. Rumahnya, dia lihat Google Earth. Oh, rumahnya di sini. Oh, rumahnya mewah. Jadi dipakai teknologi tadi ya. Salah satu efek positif dan negatif. Pokoknya orang menampilkan posting hal-hal yang positif, sedang bahagia atau kelebihannya bisa jadi membuat orang lain iri. Dan iri hati ini menimpa tidak hanya di kalangan yang level rendah kepada level yang tinggi. Tetapi sesama di antara level yang tinggi terjadi iri juga. Loh perusahaannya sekarang sudah jadi 12. Aku masih 10. Asetnya sekian triliun, sekian puluh miliar, aku masih sekian. Dan juga terjadi di kalangan yang rendah. Sesama yang rendah pun demikian. Jadi tidak harus yang rendah pada yang tinggi ya. Di sesama yang tinggi dan di sesama yang rendah. Jadi ini sudah di mana-mana. Menjangkiti semua orang. Maka dikatakan seluruh dunia terkena ya. Nah, iri tadi bukan hanya sekedar emosi negatif. Karena Alkitab sudah melihatnya sebagai suatu dosa. Bahkan dosa maut. Dikatakan di Yakobus 3 ya. Di ini ya. Di slide. Yakobus 3 ayat 15-16. Tolong Bu Ros atau Bu Hilda atau teman-teman siapa yang mau bantu baca? Yakobus 3 ayat
15 sampai 16. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah, terima kasih Bu Ros. Jadi ini setan. Bisa dilihat itu ya. Itu bukanlah hikmat yang datang dari Tuhan. Tapi dari dunia, dari bawah. Dari nafsu manusia, dari setan-setan. Nafsu manusia dari setan-setan. Maka judulnya, iri hati itu dosa setan. Asal mulanya dari situ. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, egoisme, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Nah ini Bapak Ibu. Dari 7 dosa pokok, yang tadi halaman pertama ini, ternyata yang langsung melawan Allah, ya semua melawan Allah. Hilang suaranya. Oh maaf. Apakah sudah muncul Bu Hilda? Yes. Sudah, Nah, Pak. kenapa dia itu yang paling berbahaya? Karena envy atau iri ini adalah dosa besar, dosa maut yang langsung melawan kasih, bertentangan dengan kasih. Di mana kasih adalah hukum utama yang terutama kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Nah, kalau itu dilawan, ya berarti sudah jadi setan begitu. Jadi orang tidak lagi, kalau iri hati itu tidak lagi melihat Allah, tapi yang dilihat manusia lain. Oh kok dia beli ini ya, kok dia punya ini ya. Nah, padahal itu anugerah Allah kepada dia. Allah mengasihi dia. Terus kita biasanya seujon, dia korupsi. Mungkin didapatnya dari apa gitu ya, lotre atau apa gitu. Jadi biasanya dia menghakimi. Sedangkan yang diharapkan oleh Allah adalah bersyukur. Karena milik dia juga milikku. Loh enggak tuh, bukan milikku. Karena kita kan sesungguhnya sesama. Anggota mistik. Anggota tubuh Kristus. Jadi saya bisa numpang ke Buros, mobilnya Buros. Atau Ibu Linda, atau Pak Thomas, siapapun ya, Bu Hilda. Karena anugerah itu, memang Bu Hilda sediakan itu. Vilanya, mobilnya. Nah, itulah makanya kita harus bersyukur seharusnya. Bukan sebaliknya ya. Bukan iri. Kita lihat di slide berikutnya. Di Galatia 5, 20, 21 dikatakan begini. Mohon salah satu, mohon bacakan. Bapak Terima Ibu kasih, Bu. yang mau membacakan Baca aja, Ros. Galatia 5 ayat 20 sampai dengan 21. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Terima kasih, Bu Ros. Jadi iri hati itu melukai orang yang kita iriin, melukai diri sendiri. Itu jeleknya. Tapi ada yang sangat berbahaya di Galatia 5:21.
ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tertutup. Jadi ini kadang-kadang terlewatkan. Bahwa ternyata sedemikian parahnya hukuman atas iri hati yang dianggap biasa di dalam masyarakat. Tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, dapatnya di kerajaan setan, di neraka. Nah, ternyata bahaya sekali ya. Iri hati itu berbahaya sekali. Di dalam 7 dosa pokok, kita kembali ke halaman yang pertama, itu kesombongan atau pride itu adalah induk dari segala dosa pokok yang lain. Artinya di dalam iri hati kita itu ada unsur kesombongan. Aku yang harusnya pantas untuk mendapatkan A, B, C, D. Aku sudah melayani Tuhan. Kenapa nasibku begini? Dia yang jahat hidupnya. Kok banyak rezekinya? Nah itu sudah iri. Jadi di dalam dosa-dosa pokok yang lain, ini ada 7 ya. Di 6 yang lain itu tetap ada bagian kesombongan atau pride itu. Oleh karena itu, untuk melawan iri ini, ke, eh, ke, kebajikan iri hati ini, dengan kebajikan lawannya, yaitu kemurahan hati atau kebaikan hati, plus kerendahan hati. Kerendahan hatinya untuk melawan kesombongannya, kemurahan hati atau kebaikan hatinya untuk melawan iri hatinya. Di samping penyerahan hidup kepada penyelenggaraan ilahi. Oke Bapak Ibu. Sekarang saya yang baca deh. Kasihan Bu Rosni. Kita lihat di KGK 4:12. Ini sering menjadi pertanyaan. Tetapi mengapa Allah tidak menghalangi manusia pertama berdosa? Ada berarti Hilang, Pak. kita terima melalui rahmat Tuhan yang tidak terlukiskan daripada kehilangan yang kita alami karena iri hati setan. Santo Thomas Aquino mengatakan begini, juga sesudah dosa masih terdapat kemungkinan pengangkatan kodrat. Allah hanya membiarkan yang jahat itu terjadi untuk menghasilkan darinya sesuatu yang lebih baik. Ini intinya Ibu-ibu, Bapak Ibu. Kok dibiarkan ya yang jahat itu terjadi? Ternyata Allah membiarkan yang jahat itu terjadi untuk menghasilkan darinya, dari yang jahat itu, sesuatu yang lebih baik. Jadi Thomas Aquino mendukung ajaran dari Leo Agung dengan menulis demikian. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Nah ini yang nggak boleh kita iriin. Orang berdosa yang malang, orang yang banyak dosanya, mau mati, ngaku dosa, masuk surga. Seperti penjahat Dismas yang di sebelah kanan Yesus. Di detik terakhir, Yesus mengatakan, hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Enak amat yang sudah bersusah payah sejak dahulu mengikuti jalan Tuhan di Firdaus juga. Si ini, si Dismas ini, si koruptor, si siapapun ya, pencuri, kok masuk surga juga di detik-detik terakhir terima sakramen perminyakan. Kalau gitu baptisnya mau mati aja dong. Jadi ya begitu ya, sering pertanyaan begitu. Karena di mana dosa bertambah banyak,
Di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Inilah yang mendukung kerahiman ilahi. Bahwa kerahimannya tidak berbatas. Seperti lautan. Dosa kita itu hanya seperti kapal. Sebesar apapun, ini saya ulang. Sebesar apapun kapal induk kapal induk untuk perang itu, yang bisa membawa 50 pesawat, sekian helikopter, sekian ratus tank, besar sekali, yang hanya bisa bergerak karena tenaga nuklir, itu seperti setitik debu di lautan. Sebesar apapun dosanya itu, larilah kepada